Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Ananda semuanya. Sekarang kembali lagi kita belajar geografi mengenai materi persebaran keragaman budaya di Indonesia. Persebaran keragaman budaya di Indonesia. Bangsa Indonesia merupakan bangsa majemuk. Kemajemukan ini merupakan salah satu kekayaan bangsa Indonesia. Bangsa Indonesia ini terdiri dari berbagai suku bangsa. Nah, berdasarkan buku ensiklopedia suku bangsa di Indonesia dan merujuk pada buku pedoman pengolahan sensus penduduk tahun 2010, jumlah suku bangsa di Indonesia ini lebih dari 1.300 suku bangsa dengan jumlah populasi yang sangat bervariasi. Nah, selanjutnya untuk persebaran keragaman budaya di Indonesia, dia mencakup 3 difusi persebaran. Yang pertama ada difusi ekspansi, yaitu suatu proses unsur-unsur kebudayaan yang menjalar dari suatu masyarakat yang berada di suatu daerah. Yang kedua, difusi penampungan, yaitu proses yang sama dengan penyebaran unsur-unsur kebudayaan yang didifusikan meninggalkan daerah asal unsur kebudayaan bersangkutan yang kemudian berpindah di daerah yang baru. Lalu yang ketiga, difusi penularan, yaitu suatu proses inovasi yang mengalami saingan lewat suatu komunitas. Kasus ini menunjukkan model aliran air yang berundak-undak di permukaan batuan. Selanjutnya kita masuk pada pembentukan kebudayaan nasional. Menurut pasal 32 ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 menyatakan negara memajukan kebudayaan nasional Indonesia di tengah peradaban dunia dengan menjamin kebebasan masyarakat dalam memelihara dan mengembangkan nilai-nilai budayanya. Nah, pengertian tentang kebudayaan nasional ini juga disampaikan oleh Konjaraningrat. Menurut Konjaraningrat, ada beberapa konsep kebudayaan nasional. Yang pertama, kebudayaan nasional adalah karya warga negara Indonesia, termasuk juga karya-karya zaman dahulu di berbagai wilayah tanah air. Yang kedua, kebudayaan nasional merupakan hasil karya warga negara Indonesia yang tema, pikiran, dan wujudnya mengandung ciri-ciri khas Indonesia. Sedangkan yang ketiga, yaitu kebudayaan nasional ini merupakan hasil karya warga negara Indonesia dan umumnya dirasakan memiliki nilai yang tinggi sehingga menjadi kebanggaan orang Indonesia. Nah, dari penjelasan 3 itu, Konjaraningrat menyampaikan persyaratan yang harus dimiliki kebudayaan daerah untuk menjadi kebudayaan nasional. 3 syarat itu, yang pertama, kebudayaan daerah yang menjadi kebudayaan nasional harus memiliki atau harus memberikan identitas kepada warga negara pendukung kebudayaannya itu. Yang kedua, kebudayaan daerah yang menjadi kebudayaan nasional harus menimbulkan perasaan bangga kepada para pendukungnya, baik suku bangsa asal kebudayaan itu maupun rakyat Indonesia. Yang ketiga, kebudayaan daerah yang menjadi kebudayaan nasional harus bermutu tinggi agar dapat memperkaya khazanah, derajat, dan nilai kemanusiaan bangsa Indonesia. Nah, selanjutnya kita masuk pada pelestarian dan pemanfaatan produk kebudayaan Indonesia dalam bidang pariwisata. Menurut produk kebudayaan Indonesia dapat dimanfaatkan dalam bidang pariwisata. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan, pariwisata ini adalah berbagai macam kegiatan wisata dan didukung berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan oleh masyarakat, pengusaha, pemerintah, dan pemerintah daerah. Sedangkan wisata adalah kegiatan perjalanan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang dengan mengunjungi tempat tertentu untuk tujuan rekreasi, pengembangan pribadi, atau mempelajari keunikan daya tarik wisata yang dikunjungi dalam jangka waktu sementara. Sedangkan untuk daya tarik wisata adalah segala sesuatu yang memiliki keunikan, keindahan, dan nilai yang berupa keanekaragaman, kekayaan alam, budaya, dan hasil buatan manusia yang menjadi sasaran atau tujuan kunjungan wisatawan.
Nah, untuk itu menurut rencana strategis pengembangan destinasi dan industri pariwisata Kementerian Pariwisata tahun 2015 sampai 2019, pengembangan destinasi wisata budaya perlu dilakukan. Pengembangan destinasi wisata budaya mencakup yang pertama bidang pengembangan wisata sejarah dan religi, yang kedua bidang pengembangan wisata tradisi dan seni budaya, yang ketiga bidang pengembangan wisata kuliner, dan bidang pengembangan wisata perdesaan serta perkotaan. Nah, pada gambar ini bisa Anda lihat bagaimana bentuk produk kebudayaan Indonesia dalam bidang pariwisata. Nah, bisa dipahami dari gambar pada PowerPoint teacher ini. Selanjutnya ada lagi pelestarian dan pemanfaatan produk kebudayaan Indonesia dalam bidang ekonomi kreatif. Nah, untuk ekonomi kreatif digerakkan oleh industri kreatif. Menurut Kementerian Perdagangan Indonesia, industri kreatif ini adalah industri yang berasal dari pemanfaatan kreativitas, keterampilan, serta bakat individu untuk menciptakan kesejahteraan serta lapangan pekerjaan dengan menghasilkan dan mengeksploitasi daya kreasi dan daya cipta individu tersebut. Ada 14 subsektor industri kreatif. Ke-14 subsektor itu adalah periklanan, penerbitan dan percetakan, TV dan radio, film, video dan fotografi, musik, seni pertunjukan, arsitektur, desain, fashion, kerajinan, pasar barang seni, permainan interaktif, layanan komputer dan peranti lunak, serta penelitian dan pengembangan. Untuk pengembangan industri kreatif lebih menitik beratkan industri yang berbasis terhadap yang pertama lapangan usaha budaya kreatif, yang kedua lapangan usaha kreatif, dan yang ketiga hak kekayaan intelektual seperti hak cipta. Oke, yang terakhir kita masuk pada kebudayaan Indonesia sebagai bagian dari kebudayaan global. Untuk globalisasi adalah proses interaksi dan integrasi antara manusia, perusahaan, dan pemerintah dari berbagai negara yang didorong oleh perdagangan dan investasi internasional dan dibantu oleh teknologi informasi. Pada tahun 1960, ada Marshall McLuhan memopulerkan istilah desa global yang mengacu pada penyempitan dunia melalui komunikasi elektronik langsung. Globalisasi memiliki dampak terhadap budaya dunia. Ada yang mengatakan bahwa globalisasi mengarah pada homogenisasi budaya. Menurut mereka, keterkaitan ekonomi dan budaya yang semakin meningkat telah mempercepat homogenisasi, tuntutan konsumen, dan penerimaan universal terhadap produk global seperti makanan, minuman, pakaian, musik, dan film. Beberapa bentuk identitas nasional yang pertama dalam globalisasi, identitas nasional yang pertama bahasa nasional atau bahasa persatuan yaitu bahasa Indonesia, yang kedua bendera negara yakni sang merah putih, yang ketiga lagu kebangsaan yaitu Indonesia Raya, lambang negara yakni Garuda Pancasila, semboyan negara yakni Bhinneka Tunggal Ika, dasar falsafah negara yaitu Pancasila, hukum dasar negara yaitu Undang-Undang tahun 45, bentuk negara kesatuan Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat, konsepsi wawasan Nusantara, dan yang terakhir kebudayaan daerah yang telah diterima sebagai kebudayaan nasional. Oke, Anda semuanya, materi hari ini kita cukupkan sampai di sini. Teacher harap Anda semua bisa memahaminya. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.